Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali kajian di pagi yang indah ini dengan menggemahkan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Tema kali ini dengan judul Kembali kepada ilmu leluhur. Kembali kepada ilmu leluhur, kita selama ini memahami, yakni kembali kepada ilmu-ilmu orang-orang yang telah meninggalkan kita. Ilmu-ilmu yang telah ditinggalkan oleh alim ulama, oleh para kiai, para ustadz, para sesepuh dan sebagainya. Maknanya yang selama ini kita pahami ilmu leluhur itu adalah bin ini, dari ini, bin ini, dari ini, bin ini, bin ini, bin ini, bin ini, sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Inilah ilmu leluhur yang selama ini kita pahami. Karena kita bangsa manusia, ya iktikadnya, keyakinannya, imannya, kepercayaannya ya kepada leluhurnya, ilmu-ilmu yang sudah ditinggalkannya. Pada kali ini kita mengkaji bukan dari sosok manusianya, dari ini bin ini bin ini bin ini. Jadi kali ini kita menggali kembali ilmu leluhur, yakni dari atas, bukan dari manusia, tapi ilmu leluhur dari sang pencipta manusia itu sendiri.
Karena kalau kita mengkaji dari bawah, kesulitan untuk memahami, kesulitan untuk kita kembali kepada Allah, kesulitan kita rela ridho bahwa apapun yang terjadi saat ini itu sudah ketentuan-ketentuan Allah, dan kita tak akan pernah rela dan ridho bila kita masih bersanad-sanadkan makhluk. Karena ilmu leluhur itu, karena ilmu itu bukan milik makhluk. Karena hidup, kekuasaan, kehendak, ilmu itu hanya milik leluhur. Siapakah leluhurnya manusia? Leluhurnya manusia adalah bersanadkan uripe Allah. Itulah yang dimaksud ilmu leluhur di sini, yakni ilmu ketuhanan. Ilmu asal usul dari mana kita datang. Dari ilmu, jadi ilmu leluhur ini rahmatan lil alamin, untuk seluruh manusia. Jadi tidak membeda-bedakan agama ini, agama itu. Akan tetapi yang membuat manusia sama seluruhnya karena dihidupi oleh Sang Pencipta, diperankan oleh Sang Pencipta, dikuasai oleh Sang Pencipta. Sedangkan makhluk, sedangkan diri kita hanyalah diperankan, bukan sebagai peran, tapi hanya diperankan ibarat baju. Kita hanya dipakai sebagai pakaian yang punya baju, sedang baju tidak berimbas apapun dengan apa yang dikerjakan oleh sang pemilik baju. Inilah ilmu leluhur yang kami maksud. Jadi belajarnya langsung dari Allah, belajarnya langsung dari atas, belajarnya langsung dari ilmu langit, mengunduh banyu langit, agar supaya apa? Agar ma'ul hayat selalu menghiasi kehidupan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimanakah caranya kita kembali lagi kepada ilmu leluhur kita? Siapakah leluhur kita? Leluhur yang kita sucikan, leluhur yang kita muliakan, bukan bin ini, bin itu, bin ini, bin itu, bukan makhluk. Tapi yang punya ilmu itu adalah hayatullah, uripe Allah. Itulah leluhur kita. Sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, leluhurnya ya sama, ahad, yakni uripe. Kita kaji hanya Allah. Jadi bagi Anda yang sudah jenuh menyimak atau mengikuti kajian paparan uripe Allah yang dibahas hanya itu saja, ya memang yang dibahas hanya Allah, ya kembalinya ya pasti kepada Allah, tidak kembali kepada yang lainnya. Dan kalau Anda sudah jenuh, ya simaklah paparan-paparan yang urusan-urusan yang selain Allah, yang membuat hati jenengan senang. Tapi di paparan uripe Allah ini, karena yang dibahas hanyalah ketuhanan, ya pasti apapun yang diceritakan ya kembali kepada leluhur itu sendiri, leluhurnya seluruh bangsa manusia. Sang Pencipta adanya bangsa manusia, Sang mewujudkan yang mewujudkan manusia, yang menghidupkan manusia. Itulah hakikat ilmu leluhur yang harus kita cari dan yang harus kita kembali kepada leluhur itu sendiri, Sang Maha Suci. Bila di dalam hati kita masih manusianya yang terwujud, masih manusianya yang merasa hidup, masih manusianya yang merasa berkuasa atas hidup dan badan ini di dalam dunia ini, maka selamanya kita takkan pernah bisa pulang kepada ilmu leluhur kita. Karena kita selama ini hanya mengabdi, menyembah, mengagung-agungkan, memberhala-halakan keagungan ilmu-ilmu yang baru. Ilmunya manusia, ibadahnya manusia, sholatnya manusia,
ilmu agamanya manusia, semuanya serba baru. Itu yang kita agung-agungkan selama ini. Kita salah mengabdi, salah mengagungkan, salah memuliakan, salah mensucikan, sehingga kita tidak terasa di dalam dada kita hanya mensucikan, mengagungkan, memuliakan diri kita sendiri. Sedangkan ilmu leluhurnya dibuang, asal usulnya dibuang, penciptanya digoibkan. Jadi penciptanya kalah dengan makhluk. Kenapa? Karena makhluk sudah berubah menjadi sang kholik. Di mana? Di dalam dada setiap manusia. Karena manusianya menjadi Tuhan, ya selamanya cari-cari Tuhan. Karena manusianya menjadi Tuhan, ya selamanya tak akan mendapat keridhaan Tuhan. Karena manusianya selama ini telah menjadi Tuhan, maka tak akan pernah merasakan kebahagiaan, tidak akan merasakan kedamaian, tidak akan merasakan bersyukur di sisi Tuhannya. Kenapa? Karena manusianya telah jadi Tuhan, sedangkan Tuhannya ditiadakan, Tuhannya digoibkan, Tuhannya tidak berlakukan selama ini, karena manusianya hanya cenderung fokus dengan ilmu-ilmu hawa nafsunya sendiri. Apa manusia itu fokus dengan ilmu hawa nafsunya? Wujud sudah diakui sebagai perwujudan manusia di dalam hatinya. Hidup sudah diakui bahwa hidup ini hidup manusiaku. Ilmu sudah kita akui bahwa semua yang ada, yang kurai ini hanyalah ilmuku. Beda ilmuku dengan ilmu orang lain. Ilmuku lebih tinggi dari orang lain. Inilah karena kita menyembah, mengabdi, memberhalakan diri kita sendiri, dijadikan Tuhan, yang mana diri kita telah menyerupai Allah di dalam hati kita. Kita selama ini mestinya sebagai makhluk, tapi kita di dalam hati kita selama ini berkedudukan sebagai sang pencipta, bisa menciptakan melihat ke sana kemari, bisa menciptakan mendengar ke sana kemari, bisa berjalan ke sana kemari, bisa kerja, bisa duduk, bisa berdiri, bisa makan, bisa minum, bisa sholat, bisa ke masjid, bisa ke gereja, bisa ke wihara, bisa ke pura. Semuanya serba ciptaan diri manusia kita sendiri di dalam hati kita, sehingga kita tidak menyadari bahwa kita telah jauh dari ilmu leluhur kita, telah jauh dari Allah. Kenapa? Karena kita sudah merampas kerajaan Allah, merampas kekuasaan Allah, sehingga sang pencipta dikira besok adanya ketika manusia sudah di dalam surga, yakni menyaksikan Tuhannya. Kalau Tuhannya hanya besok yang ada, kalau Tuhannya sekarang goib, tidak ada, berarti kan secara tidak langsung, secara langsung juga di dalam hati kita, kita yang jadi Allah, kita yang jadi Tuhan, kita yang jadi penentu atas segala keadaan-keadaan yang ada di dalam hati kita, baik itu senang, baik itu penderitaan, kesedihan, seolah-olah semua ciptaan kita. Inilah kita yang selama ini ternyata jadi sang pencipta, maka dari itu tidak punya Tuhan. Kenapa? Karena diri kita selama ini sudah ngaku-ngaku jadi Tuhannya hidup, jadi Tuhannya badan, jadi Tuhannya apapun yang kita lakukan, tapi kita selama ini tidak sadar. Maka dari itu ada ilmu kesadaran, ilmu pernafasan, ilmu nafas dan sebagainya. Itu guna untuk manusia agar tidak duduk nyantai di dalam apa yang telah diraihnya, agar tidak lengah untuk selalu berangkat hijrah kepada sang pencipta, mencari ilmunya leluhur. Jadi ilmu apapun yang ada di dunia ini, ilmu apapun yang dimiliki oleh manusia ini, semuanya tak ada gunanya, alias jadi fitnah manusianya saja. Ilmunya membuat manusianya sombong, ilmunya manusianya membuat manusianya merasa tinggi,
ilmu manusianya membuat manusia bisa merendah-rendahkan orang lain. Ilmu manusianya akhirnya mengkafir-kafirkan orang lain. Ilmunya sehingga merasa tinggi manusianya daripada orang lain. Inilah ilmu yang baru, ilmunya hawa nafsu yang mana selalu menyesatkan manusia itu sendiri, yang mana ilmu itu akan menjadi fitnah dan fitnah setiap saat dan setiap waktu. Jadi manusianya ibaratkan sayap-sayap ketuhanannya, sayap-sayap menuju Tuhannya telah dipatah-patahkan sendiri. Sehingga manusianya tidak bisa terbang lagi kepada Tuhannya. Sehingga bidadari tak bisa naik lagi ke kayangan. Kenapa? Karena manusianya sudah merasa tenang, merasa senang tinggal di dunia ini. Dan manusia tidak memikirkan akhiratnya. Apa akhiratnya itu? Kematiannya. Manusia tidak memikirkan kematiannya, padahal kematian itu pasti datangnya. Manusia hanya memikirkan yang halusinasi saja, memikirkan kekayaan, memikirkan dunia, memikirkan wanita, hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang menjadi fitnah-fitnah manusia di dalam hatinya, yang selalu dipuja-puja di dalam hatinya. Ia termasuk saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita harus kembali kepada ilmu leluhur. Siapakah leluhur yang sejati-jatinya leluhur? Ya hidup yang menghidupi manusia. Disitulah letak ilmu leluhur. Jadi apa ilmu leluhur yang harus kita cari? Maknanya dicari di sini, kita lepaskan lagi apa-apa yang bukan milik kita. Bahwa kita ini hanyalah makhluk yang tidak bisa apa-apa, makhluk yang tak bisa bersiapa-siapa. Aku bukan siapa dan bukan apa. Aku tidak siapa dan tidak apa, aku hanya peran diperankan Tuhanku yang menciptakan sejak dari tanah. Janin bayi itu perjalanan dulu, kini agenda yang Tuhan. Kalau kita bisa memaknai, mendalami, memahami lagu yang barusan didendangkan, maka kita akan sadar, oh ternyata inilah hakikat sejatinya ilmu leluhur, yakni kembali kepada Allah. Maka man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, bahwa dirinya hanyalah makhluk, bila manusia sudah tegak berdiri di dalam kemakhlukannya, maka faqad arafa rabbahu, maka nyatalah Tuhan yang menguasai makhluknya. Jadi disitulah letaknya kedamaian, disitulah letaknya kebahagiaan, disitulah letaknya surga di dalam menyaksikan Sang Pencipta, menyaksikan ayat-ayat Allah. Itulah ilmu leluhur itu, yakni apa yang dikembalikan wujud Abdul Halim kembalikan. Tanpa wujudullah, wujud Abdul Halim tak ada. Tanpa ilmunya Allah, ilmu Halim tak ada. Tanpa kehendak Allah, kehendak Halim tak ada. Tanpa kuasa Allah, kuasa Halim tak ada. Tanpa hidupnya Allah, maka hidupnya Halim tak ada. Tanpa ilmunya Allah, maka ilmunya Halim tak ada gunanya. Tanpa penglihatan Allah, maka penglihatan Halim tak ada. Tanpa pendengaran Allah, maka pendengaran Halim tak akan ada. Dan tanpa kalamullah, maka Abdul Halim tak bisa berkata apa-apa. Inilah yang dimaksud ilmu
leluhur, kembalikanlah, lilahkan apa-apa yang selama ini kita akui sebagai milik kita, lilahkan, relakan, ridhokan. Itulah puncak-puncaknya kekayaan, puncak-puncaknya ilmu, puncak-puncaknya pengabdian, puncak-puncaknya bertuhan. Jadi manusia selama ini takut mengaku-ngaku hidupku Allah, takut manusia mengakui. Kenapa? Karena iblis dan setan di dalam hati kita selama ini menyeru kepada kita, jangan sekali-kali kau ngaku-ngaku bahwa hidup ini Allah loh ya, murtad. Kita tidak berani selama ini. Kenapa? Karena sudah didoktrin murtad. Bila manusianya sudah berani menyatakan, mengatakan, mendirikan bahwa hidup ini Allah, maka hancur dulu manusianya. Bila hancur manusianya lewat bimbingan-bimbingan baiat, maka hancur pula iblis dan setannya. Bila manusianya sudah hancur lebur, maka hancur pula jin, iblis, dajjal, ya'juj wa ma'juj, dan hancur pula fahsya wal munkar, dan hancur pula segala dosa-dosa, dosa yang dulu, dosa yang sekarang, dosa yang akan datang, alias maksum, dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena kita sudah menjadi utusan-utusan Allah. Kenapa? Karena kita sudah menjadi rasul-rasul Allah. Kenapa? Karena kita selama ini sudah menjadi pesuruh Allah. Apa? Ngikuti Allah. Perankan apa kita ini? Trimo ing pandum. Namun selama ini kan kita rela, kita ridho menjadi utusan setan, menjadi pesuruh setan, menjadi rasulnya setan, menjadi khalifahnya setan yang selalu memfitnah-fitnah Allah bahwa Allah gaib. Bila Allah gaib berarti kita sudah memfitnah Allah, tidak ada, yang ada hanya aku. Apakah itu iman kepada Tuhan? Apakah itu yang dikatakan kembali kepada Tuhan? Kita selama ini hanya kembali kepada kesombongan iblis, setan, dajjal, jin, ya'juj wa ma'juj saja di dalam dada kita yang selama ini sudah dimiliki oleh Raja Fir'aun, Raja Namrud, Raja Abraha dan sebagainya. Di dalam hatinya sama persis plek dengan hati kita selama ini, yang mentiadakan Allah, yang ada hanyalah dirinya sendiri. Itulah fitnah-fitnahnya Dajjal. Maka dari itu, untuk menghancurkan Dajjal setan ini, yakni ya harus menghancurkan manusianya. Karena manusia inilah cikal bakalnya adanya Dajjal. Karena manusia inilah cikal bakalnya ada fahsya wal munkar. Karena adanya manusia inilah cikal bakalnya iblis, setan, jin, ya'juj wa ma'juj dan sebagainya. Coba Anda tidak ada. Coba kita tidak ada. Apakah itu semua ada? Hancur semua di dalam genggaman Sang Pencipta. Jadi yang mengadakan misteri-misteri alam-alam yang gaib yang selama ini kita pahami. Kenapa? Karena yang gaib ngaku wujud, maka misteri semua. Manusia yang gaib, manusianya yang tidak ada ngaku-ngaku ada, maka terjadilah alam misteri di dunia ini. Tapi bila manusianya sudah kembali kepada la maujudan illallah, bila manusianya sudah kembali kepada la ilaha illallah, hancur manusianya, hancur pula alam misteri-misteri itu. Yang katanya ada alam kematian, alam siksa kubur, alam barzah, alam yang membuat manusia bersedih, hari kiamat, hari kehancuran, alam hisab, hari pertanggungjawaban, wadsiratul mustaqim, surga neraka, semuanya akan hancur. Yang ada hanyalah wajhullah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fadaras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin.
inilah agar kita tidak dikatakan orang musyrik, orang ingkar kepada Tuhannya, maka satukanlah wajahmu. Bahwa maknanya akuilah di dalam dadamu bahwa adanya wajahku ini, bahwa adanya wujudku ini karena wujudullah. Itulah ilmu leluhur. Ilmunya siapa? Ilmunya seluruh manusia. Karena seluruh manusia adanya ya dari kegoiban kembali kepada kegoiban. Jadi ini wajah tu wajah ya, sesungguhnya kewujudanku, wajahku ini ya wajahnya Allah. Bila dirimu sudah dibimbing dalam bimbingan-bimbingan baiat, maka akan menemukan itu. Silahkan dilatih, diaplikasikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah puncak kedamaian, kebahagiaan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang bahagia, wahai jiwa-jiwa yang makmur, wahai jiwa-jiwa yang kaya. Bagaimanakah caranya agar kita bebas hutang, bebas dari kemiskinan, bebas dari segala fahsya wal munkar, agar hati kita damai, tidak punya hutang lagi. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulangkanlah segala urusanmu, bahkan pulangkanlah hidup dan badanmu, bahwa hidup dan badanmu dan segala urusanmu dan hutang-hutangmu itu hanya milik Allah yang memerankan panggung sandiwaramu selama ini. Nah, bila kita sudah kembalikan semuanya dengan rela dan ridho, apakah kita tidak bahagia bila kita hanya selalu bersama Allah? Apakah kita tidak damai bila hanya Allah yang menjaga, hanya Allah yang memelihara kita? Itulah tempat kedamaian, kebahagiaan, dan selalu di dalam kemakmuran di kehidupannya. Kenapa? Karena sudah di dalam pemeliharaan Tuhan. Itulah ilmu leluhur yang harus kita kembali. Agama apapun Anda, apapun nama sesebutan-sesebutan Tuhan Anda, baik itu Allah, Romo, Bapa, Sang Yang Widi, Gusti dan sebagainya, itu semua kata gantinya urip. Bila kita tidak dihidupi oleh Allah, maka kita tak akan pernah tahu nama-nama itu. Maka kembalikanlah semua nama itu ya kepada nama Allah. Kemudian nama Allah dikembalikan kepada uripe Allah. Tanpa uripe Allah tak akan ada bergelar nama Allah, tak akan ada bergelar nama Allah, Gusti, Romo dan sebagainya. Itulah ilmu leluhur yang mana kita harus kembali. Mudah bukan? Gampang bukan? Tidak repot-repot cari di luar sana bukan? Karena semuanya sudah ada di dalam setiap diri manusia. Karena manusia inilah hakikat kitab-kitab sucinya Allah. Maka sucikanlah Allah di dalam dadamu. Jangan kau yang merasa suci di dalamnya, agar kita tidak jadi Fir'aun, jadi Namrud dan sebagainya. Karena bila sudah dikembalikan dengan rela dan itu, maka yang ada hanya sucinya Allah. Maka bila ada sucinya Allah, fahsya wal munkar, iblis, setan, dajjal sudah tak bisa memfitnah manusia lagi. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah, manusianya sudah tidak ada. Apa yang mau difitnah? Karena rajanya dajjal, rajanya iblis, rajanya manusia, rajanya setan, rajanya jin, rajanya Ya'juj wa Ma'juj, rajanya fahsya wal munkar, rajanya keburukan itu adalah
ketika manusianya masih lebih wujud daripada wujud Tuhannya di dalam hatinya. Ketika manusianya masih merasa lebih hidup di dalam hatinya manusia daripada hidup Tuhannya. Bila manusianya merasa lebih berkuasa atas diri manusianya daripada manusianya dikuasai Tuhannya, disitulah raja-rajanya keburukan, fahsya wal mungkar. Sebenarnya bukan setan yang buruk, bukan iblis yang buruk, bukan dajjal yang buruk, bukan jin yang buruk. Yang buruk adalah manusianya tidak mau, tidak rela illa liya'budun, kembali kepada Tuhannya. Maka manusia inilah rajanya setan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Siapa yang wujud di dalam hatimu? Dirimu kah ataukah Tuhanmu? Bila Tuhanmu yang wujud, otomatis dirimu tidak ada. Bila yang ada hanyalah diri manusia kita, pasti Allahnya gaib. Bila Allahnya gaib, percuma iman-iman kita, takwa-takwa kita, percaya akidah kita, percuma semuanya. Kenapa? Karena kita belum Islam, karena kita masih ateis, tidak punya Tuhan, akan tetapi kita hanya bertuhankan, memberhalakan hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah ilmu leluhur yang harus kita gapai, jalan untuk kembali kepada Sang Pencipta dengan selamat dan bahagia. Akhirnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik di dunianya, baik akhirnya. Apa? Karena di dunia dan akhirat sudah manunggal dengan Gustinya. Manusia sudah menjadi baju-baju Tuhannya. Maka kemanapun manusia diperankan, digerakkan, selalu senyum. Kenapa? Karena Allah paling tahu apa yang kebaikan bagi hambanya. Apa kebaikan bagi hambanya? Pasrah total jenderal kepada keputusan-keputusan Allah. Itulah hal yang terbaik bagi manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kemahkan bersama-sama, baik di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam rah, dan di dalam kehidupan ini dengan kemahkan salawat dalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.